Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerah cinta kasih Tuhan yang menyertai dan membimbing kita semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang boleh hadir saat ini maupun yang ada dimanapun berada. Kita boleh dirangkul oleh kasih Tuhan untuk menjalani masuk di dalam ibadah tahun ini, ibadah yang pertama. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sampai pada tahun ini. Dan kita percaya bahwa anugerah cinta kasih Tuhan menyertai kita dari tahun 2001 dan kita masuk di tahun 2002. Kita percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita akan memulai ibadah ini. Kita akan bangkit berdiri dan kita menyambut hadirat Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sanduk. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah cinta kasih Tuhan, limpah rahmat berkat yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Di dalam setiap aktivitas hidup kami mengucap syukur atas berkat yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini pun Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau kembali merangkul kami di dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami yang ada saat ini, berkatilah perangkat yang kami pakai Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 3. Mazmur 108 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Demikian litani pujian, dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 ayat 1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman. Untuk itu sebelum kami mulai membaca firman Tuhan, kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih,
Inilah kami yang ingin mendengar apa yang jadi rencana dan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat terus bersaksi bagi-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, menghayati, serta melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami, yang Engkau anugerahkan pada kami. Urapi bibir hamba ya Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 24 ayat yang ke-10 sampai yang ke-25. Bilangan 24 ayat 10 sampai yang ke-25 yang diberi terang judul Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, "Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu barang sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau? Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu kekasih Tuhan,
Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang diberi judul Jangan Mudah Tergiur Tawaran Dunia. Bapak Ibu, terkadang dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita memilih kemapanan secara ekonomi tetapi mengorbankan iman, atau memilih kemapanan iman tetapi kesulitan datang silih berganti. Nah, inilah terjadi pada Bileam dalam bacaan kita hari ini. Balak, Raja Moab yang dikuasai oleh ketakutan karena ditaklukkannya orang Amori oleh Israel. Selain daripada itu, Balak telah mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Kalau kita baca di Bilangan pasal 23. Hingga saat itu secara keseluruhan Balak telah menginvestasikan 21 ekor lembu jantan dan 21 ekor domba jantan. Balak mempersembahkan itu semua atas usulan Bileam. Secara manusia dia memperhitungkan sebagai seorang investor yang sudah menginvestasikan begitu banyak modal dan pasti dia tidak ingin modal yang ditanamkan tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu Balak menyuruh memanggil Bileam, seorang nabi terkenal dari Mesopotamia Utara, dengan menjanjikan kepada Bileam kemasyhuran, kekayaan bila Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Namun Bileam yang sudah dibayar untuk mengutuk bangsa Israel ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Meski Bileam sudah mencoba 2 kali. Maka saat itu Bileam tidak mencari pertanda lagi. Bahkan ia menyebutkan dirinya sebagai orang yang terbuka matanya. Yang dimaksud adalah benar-benar mengerti. Dia mengerti. Karena itu terjadi setelah ia mendengar firman Allah dan melihat penglihatan-penglihatan dari Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, nubuat yang diucapkan oleh Bileam begitu indah. Ia berbicara tentang kelimpahan berkat, berkat-berkat Allah atas Israel, serta dominasi atas bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel mendominan, dia mendominasikan bangsa-bangsa lain. Berkat mulia itu jelas merupakan pukulan telak bagi Balak. Karena ia ingin mengutuki Israel. Bukan cuma itu. Dalam peristiwa pertama, Bileam gagal mengutuk Israel. Itu di Bilangan pasal 22. Kalau kita baca hari-hari kemarin. Pada peristiwa kedua, ia mengucapkan berkat atas Israel. Pada Bilangan pasal 23. Nah, untuk ketiga kalinya Allah menaruh ucapan berkat ke dalam mulut Bileam. Dalam ucapan ketiga, Bileam bahkan memuji-muji keindahan, kelimpahan, dan kekuatan bangsa Israel. Hal tersebut ia paparkan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjadi pembebas, pelindung bagi bangsa Israel. Di sini kita lihat, janji Allah kepada Abraham kini diteguhkan oleh Allah melalui nubuat Bileam. Balak menyadari bahwa Bileam tidak bisa dipengaruhi mengikuti keinginannya. Ia minta Bileam jika tidak mengutuk Israel baginya, jangan juga memberkati mereka.
Bileam menjawab kepada Balak bahwa ia hanya dapat mengucapkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kemudian kita lihat, Balak mengajak Bileam ke tempat lain lagi, yaitu puncak Gunung Peor, dan membangun mezbah persembahan di sana. Balak mengira bahwa Allah bisa disuap sehingga mau mengubah rencana dan kehendak Allah atas umat Israel. Lain dengan Bileam. Walau dimarahi berkali-kali oleh Balak, Bileam tetap tunduk pada kedaulatan Allah. Beberapa nubuatan terjadi ketika Allah membentangkan tindak penyelamatan yang akan Dia lakukan. Bileam menyaksikan sendiri. Nubuatan tersebut bagaikan nubuatan mesianis. Sebab apa? Sebab yang dibicarakan mengenai bintang dan tongkat kerajaan yang akan keluar dari keturunan Yakub. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagaimanakah kita menilai sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya? Hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadi sejarah. Apakah itu sejarah kelam maupun di kancah pertarungan terang. Kita sebagai orang beriman patutlah mempercayai bahwa Allah tengah menggenapi maksud kekalnya di dalam dan melalui gereja serta umatnya. Bapak Ibu, hidup di dunia sangat banyak tawaran yang menggiurkan. Jika kita tidak kuat, iman kita lemah, maka kita akan tergoda dan jatuh. Apalagi saat ini, kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, kesukaran. Kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah mengabaikan penderitaan kita. Ketika perjuangan kita tampak tidak membuahkan hasil sama sekali, maka kita akan dapat tergiur pada godaan-godaan yang seperti dialami oleh Bileam. Tapi mari kita lihat sikap dan tindakan Bileam. Ia memilih tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita beranggapan bahwa dengan setia hanya bersandar kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan kenikmatan dunia. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa berkat Tuhan itu melebihi kenikmatan dunia. Kita pasti tidak akan rugi jika kita tetap di dalam kesetiaan kepada Allah. Mari, tanpa terasa, kita sudah dapat melewati tahun 2021. Dengan tetap setia bersandar pada Tuhan dalam menjalani semua pergumulan dan ujian-ujian hidup. Dan sekarang sudah masuk di tahun 2022. Kita akan tetap setia dengan terus membangun hubungan lebih erat dan lebih baik dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sejak dulu, kini, dan selama-lamanya selalu bekerja
mewujudkan janji setianya bagi kita. Janganlah kita terbelenggu oleh kenyataan yang terjadi saat ini. Sebab masa depan yang kita tidak dapat selami dan tidak dapat kita lihat, Tuhan sudah ada untuk mewujudkan yang terbaik bagi kita umatnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika kita kehilangan harta, itu tidaklah ada artinya jika dibandingkan bila kita kehilangan iman kepada Tuhan. Jangan biarkan berkat besar melalui perlindungan Tuhan melepaskan kita dari musuh-musuh apapun akan berganti dengan kegagalan besar karena ketidaksetiaan kita pada Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia, maka barang siapa yang melangkah di jalannya tidak akan diliputi oleh kegelapan, di mana malam tidak akan lagi ada di sana. Dengan melangkah masuk di tahun yang baru, tahun 2022, tahun rahmat Tuhan, kita tetap melangkah di jalannya. Maka kita dapat menaklukkan naluri kedagingan kita agar terang memenuhi diri kita dan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, untuk menyambut firman Tuhan kita menyanyi dari Gita Bakti 240. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Baik Bapak Ibu, saatnya kita bicara dengan Tuhan dalam doa. Dalam doa syafaat biarlah masing-masing kita mengarahkan hati dan masuk dalam suasana yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Siapakah kami ini Tuhan, hingga kami berani berseru berbicara dengan Engkau. Kami berani berhadapan denganmu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Bapa kami, sehingga sebagai seorang anak yang sudah diselamatkan, yang senantiasa dijaga dan dipelihara, dilindungi, kami boleh datang kepadamu Tuhan, karena kami rindu akan pelukan-Mu, pelukan Tuhan bagi kami, dengan pengharapan teguh bahwa firman-Mu tidak hanya menyemangati orang percaya, tapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus mampu merubah hidup kami menjadi teladan bagi sesama kami, menjadi teladan bagi banyak orang. Walaupun untuk itu kami harus masuk dalam proses peneladanan, membutuhkan energi yang benar-benar bisa dalam ketekunan, keberanian, dan kepasrahan diri padamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Kalau proses nanti itu sudah berlalu, maka menjadi orang-orang yang kuat bagi Tuhan.
Karena Tuhan tidak lagi memanggil kami hamba, tetapi Tuhan sudah memanggil kami sahabat. Bahkan sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Sebagai manusia yang berhikmat, tuntunlah agar kami dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kami dapat memilih. Kami percaya Tuhan dengan talenta yang Kau berikan. Kami boleh memilih yang terbaik. Dan kami dapatkan Engkau Tuhan. Karena dari Tuhan semua orang bisa menjadi teladan. Ketika talenta-talenta itu diberikan bagi kami. Bapa yang dalam surga, biarlah firman mengenai Bileam itu boleh menjadikan contoh bagi kami. Agar kami dapat terus setia. Bahkan dalam memasuki tahun 2022 ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Karena kami telah boleh melalui tahun 2021 dengan penuh ujian-ujian, masalah-masalah dan persoalan. Tapi kami tetap kuat, kami tetap setia. Karena Engkau yang lebih dulu setia mengasihi kami Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, di pagi hari ini, perkenankanlah kami menopang. Dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami, Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, Kau jamah mereka. Kau sanggup menyembuhkan mereka. Kau sanggup memulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Karena Kau mengasihi mereka. Yang dalam masalah dan persoalan, Engkau angkat semuanya. Dan sukacita boleh mereka rasakan. Boleh mereka terima. Bapa yang dalam surga, hamba berdoa, kami semua berdoa untuk Jemaat Bukit Zaitun Surabaya dengan Ibu Pendeta Dina Haba. Tuhan Yesus, terima kasih atas hamba-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk melayani kami. Mana kami boleh menjadi lebih kuat dalam iman dan percaya kami. Dan kami boleh tetap setia. Bapa yang dalam surga, Engkau tahu rencana-rencana kami. Rencana PHMJ, Presbiter, dalam hari-hari ke depan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Sehingga apa yang kami rencanakan kami boleh serahkan semua kepadamu. Dan boleh Kau berkati dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Bapa yang dalam surga, kami berdoa juga untuk cinta kasih yang kami butuhkan. Urapilah kami semua Bapa dengan cinta kasih-Mu. Untuk kami boleh mendapatkan jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan berkat dan kasih dan mujizat. Biarlah pengurapan dan mujizat Tuhan terjadi di atas kami. Bapa yang dalam surga, Kau berkati orang tua kami yang saat ini berkumpul beribadah bersama-sama. Mereka boleh lemah fisik, tapi iman dan percaya mereka boleh makin kuat. Mereka boleh makin setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa yang dalam surga,
Masih banyak yang ingin kami pohonkan kepadamu. Tapi kami tidak dapat mengutarakan satu demi satu. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang berkuasa, Allah yang Maha Sempurna. Engkau yang akan menyempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kasih setia yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan syukur ini, mari kita menyanyikan Kidung Gita Bakti 83 ayat 1. Ucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami berdiri saat ini di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya, kami tahu, kami sadar bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih untuk semua berkat, rahmat, cinta, kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini pun Tuhan, menyerahkan persembahan kami Tuhan, yang semua juga daripada-Mu Tuhan. Karena ungkapan hati kami yang bersyukur kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat dalam pelayanan dan kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 107. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih di awal ibadah tahun 2022 ini. Saya masih boleh bertemu Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita. Dan ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Dan akan kami jalani, kami terima di tahun 2022 sampai akhirnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu,
baik yang jauh maupun yang dekat, agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia membuat keseharianmu. Tuhan memberikan tangan, kaki, dan pikiranmu, sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik, dan mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang terduka dan terbeban berat, supaya engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang menjadi berkat di tengah ancaman, agar engkau berdiri tegak dan berani menjalankan kebenaran. Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.